Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan menjawab 3 soal lagi, yaitu soal analogi kalimat. Oke, jadi di sini soalnya agak panjang-panjang ya, teman-teman. Mari kita mulai. Jadi, hubungan objek-objek pada kalimat air laut itu melewati proses penjemuran sehingga mengkristal hingga menjadi garam. Nah, kira-kira hubungan kata kalimat yang ada pada soal nomor 49 ini setara dengan pilihan jawaban yang mana? Jadi, di sini ada 5 pilihan jawaban dan menurut teman-teman jawaban mana nih yang paling benar? Mari kita mulai jawab. Jadi yang pertama, awan itu menurunkan hujan yang lebat. Nah, ini enggak ya teman-teman, soalnya di soal tadi itu suatu hal digambarkan proses terjadinya. Sedangkan di pilihan A ini itu tidak ada proses terjadinya hujan tersebut. Jadi pilihan A bukan merupakan jawaban yang benar. Kemudian lanjut lagi, di pilihan jawaban B, pohon karet menghasilkan getah yang banyak manfaatnya. Ini enggak juga ya teman-teman, karena lagi-lagi sesuai dengan pola yang ada pada kalimat analogi ini, maka kita perlu menemukan kalimat yang mempunyai proses ya. Kemudian yang C, bulu angsa dapat diolah menjadi kok. Nah, ini bisa jadi karena memang bulu angsa itu dapat diolah menjadi kok, sebagaimana si air laut ini bisa menjadi garam setelah melalui sebuah proses kayak gitu ya. Kemudian di bagian D, cumi-cumi menyemprotkan tinta untuk melindungi diri. Nah, ini menggambarkan sebuah proses juga, kita tandai saja. Kemudian pohon sangat penting untuk dijaga karena dapat menghasilkan oksigen. Nah, ini enggak ya teman-teman. Kemudian, jadi di sini ada 2 pilihan jawaban yang kemungkinan benar, tapi kita perlu melihat ke kalimatnya lagi, bahwasannya untuk air laut ini bisa menjadi garam itu melalui sebuah proses yang dilakukan oleh manusia, yang dimana si air laut ini dilakukan proses penjemuran sehingga menjadi garam. Kemudian bulu angsa ini bisa menjadi kok setelah diproses, diolah gitu ya oleh manusia. Sedangkan di bagian D ini, cumi-cumi menyemprotkan tinta itu merupakan sebuah hal alamiah yang sebagai bentuk perlindungan diri dari si cumi-cumi ini. Jadi cumi-cumi tidak membutuhkan peran atau proses dari manusia untuk melindungi diri gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian C, bulu angsa yang dapat diolah menjadi kok. Meskipun kalimat ini tidak memberikan atau menguraikan seperti apa proses sehingga bulu angsa ini bisa menjadi kok. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 50 ini, hubungan objek pada kalimat telepon genggam itu membutuhkan baterai. Nah, berarti kita perlu mencari sebuah benda dan sumber energinya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi telepon genggam ini merupakan bendanya, kemudian si baterai ini merupakan sumber energinya. Jadi ada 5 pilihan jawaban. Mari kita mulai dari yang pertama. Di bagian A, laptop membutuhkan charger. Jadi laptop ini sudah betul merupakan sebuah benda. Oke, kita tandai dulu kata pertama. Laptop benda, oke. Televisi benda, oke. Sepeda motor, oke, benda. Kemudian mobil juga merupakan benda. Kereta api juga merupakan benda. Nah, berarti yang kita cari ini sisa yang kata-kata terakhirnya gitu ya teman-teman. Di bagian A, laptop membutuhkan charger. Jadi charger ini hanya merupakan sebuah benda untuk mengisi daya si laptop, tapi bukan merupakan sumber energi dari si laptop ini. Artinya
laptop masih bisa menyala meskipun tidak menggunakan charger. Jadi dari analogi ini kita perlu mengetahui bahwasanya yang ada pada kalimat ini merupakan hal mutlak yang dibutuhkan oleh benda ini gitu ya. Jadi di bagian A, charger ini masih kurang tepat. Kemudian lanjut lagi, B, televisi dioperasikan menggunakan remote. Ya, memang benar sih ya kalimatnya, hanya saja lagi-lagi yang kita cari adalah benda dan sumber energinya. Sedangkan remote ini merupakan sebuah perangkat yang bisa membantu kita menggunakan si televisi tersebut, sehingga si bagian B ini juga masih kurang tepat. Lanjut lagi, sepeda motor membutuhkan kaca spion. Nah, memang butuh tapi tidak mutlak gitu ya teman-teman, dan kaca spion ini bukan merupakan sumber energi. Jadi maksudnya ketika si kaca spion ini tidak ada, sepeda motor bisa tetap beroperasi kayak gitu ya. Kemudian di bagian D, mobil membutuhkan bensin. Nah, ini betul karena memang si bensin ini merupakan sumber energi dari si mobil. Kapan bensin tidak ada, maka si mobil pasti nggak bisa beroperasi gitu ya. Kemudian di bagian E, kereta api membutuhkan rel. Memang membutuhkan rel, tapi rel itu bukan merupakan sumber energinya. Sehingga untuk soal ini, pilihan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mengerjakan soal-soal analogi, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID teman-teman, dan masukkan kode MARS ASN agar teman-teman semua mendapatkan potongan harga gitu ya saat melakukan pembayaran. Jadi di kelas ID ini teman-teman akan mendapatkan pembahasan soal yang teman-teman kerjakan, kemudian teman-teman juga bisa merasakan simulasi mengerjakan soal dengan patokan waktu, sehingga teman-teman bisa mengetahui kemampuan teman-teman sejauh mana untuk menjawab soal gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di soal nomor 51, sini dikatakan bahwa makanan itu melewati mulut hingga sampai ke lambung. Berarti ini terkait dengan proses juga ya, teman-teman. Proses pengolahan makanan di dalam tubuh manusia. Mari kita cari yang sesuai. Ada 5 pilihan jawaban juga. Jadi yang paling benar jawabannya adalah bagian D. Mengapa bagian D? Karena air itu terserap naik ke akar menuju si daun, sama seperti proses yang ada pada soal ini. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Jadi di bagian A ini salah karena harusnya di sini paru-paru gitu ya. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih.